Satu, dua, tiga. Oke, satu kali lagi. Ya. Satu, dua, tiga. Oke, sip. Terima kasih. Ya. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih untuk yang berkenan hadir, bersedia hadir dan dapat hadir. Ya, saya apresiasi luar biasa. Walaupun cuti bersama, tadi yang hadir jumlahnya sampai 45. Tepuk tangan dong buat kita semua. Ya, sampai 45 berarti libur cuti bersama kita hari ini produktif. Dan saya berharap Bapak Ibu tetap semangat untuk hadir di Lokakarya minggu depan tanggal 18 Mei 2024 hari Sabtu. Ya, sama seperti sebelum-sebelumnya, kita buat aura yang positif ketika hadir di Lokakarya. Anggap saja itu piknik. Ya, nanti insya Allah saya akan bawa jajanan pasar ya, kita ngambil bersama lah ya. Mudah-mudahan kita bisa kayak kemarin ngumpulin jajanan yang kita bawa, akhirnya kita bisa serasa seperti piknik Lokakarya yang kita laksanakan. Jadi tidak seperti kelas lain yang saya sudah mendengar banyak keluhan mereka bosan, tapi di kelas kita alhamdulillah tidak ada yang bosan. Ya, baik. Saya tutup dengan ucapan alhamdulillah. Terima kasih. 151 Jakarta. Ya, silakan Bu. Sebentar. Apakah sudah terlihat Ibu Bapak? Belum, ya dalam proses, ya. Oke, sudah Bu. Baik, saya Septiarini Dwi Nursanti dari SMPN 151 sebagai guru, ya status saya sebagai guru penggerak, nama fasilitator Pasamsi, PSP Angkatan 2. Dalam aksi nyata Lokakarya ini, kami menampilkan materinya yaitu komunitas belajar. Judul aksi nyatanya yaitu Lesson Study untuk komunitas belajar. Ini dilakukan secara internal di sekolah kami. Kemudian latar belakang dari aksi nyata ini adalah hasil observasi kelas ya, yang belum semua guru melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, sehingga diperlukan pengalaman bagi guru-guru dari guru yang lain yang sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dengan metode lesson study. Kemudian aksi nyata yang dilakukan adalah yang pertama, melakukan perencanaan lesson study. Ini guru-guru per mata pelajaran berkumpul, kemudian merencanakan materi apa yang akan digunakan untuk sebagai guru model untuk melaksanakan pembelajaran di kelas. Kemudian menyusun perangkat pembelajaran, mulai dari media ajar sampai dengan alat peraga yang digunakan, sampai dengan asesmennya juga. Kemudian pelaksanaan lesson study di kelas. Nah, ini saya kebetulan guru matematika, jadi kita memilih materinya bangun ruang dengan metode pembelajaran project based learning. Satu guru sebagai guru model dan guru lainnya sebagai observer atau pengamat. Kemudian kita melaksanakan lesson study di kelas, guru sebagai guru model melaksanakan pembelajaran dengan pembelajaran berdiferensiasi, dan guru pengamat atau observer melakukan pengamatan sesuai dengan instrumen yang sudah dipegangnya. Kemudian yang ketiga, refleksi hasil pelaksanaan lesson study bersama dengan guru model dan observer. Nah, ini kita setelah melaksanakan pembelajaran di kelas, kemudian kita berkumpul kembali untuk membicarakan refleksi yang sudah dilaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas dan apa saja yang perlu dikembangkan untuk pembelajaran selanjutnya. Kemudian pembelajaran yang didapatkan saat melakukan aksi nyata. Yang pertama, komunitas belajar perlu mengembangkan modul ajar bersama. Yang kedua, diperlukan adanya inovasi pembelajaran di kelas. Yang ketiga, guru perlu memahami kebutuhan murid. Dan yang keempat, komunitas belajar harus selalu berkoordinasi dengan selalu membagikan praktik baiknya. Nah, ini adalah dokumentasi dari perencanaan dan juga pelaksanaan lesson study yang sudah kami lakukan. Itu yang kami dapat sampaikan untuk berbagi aksi nyata refleksi Lokakarya kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Budi. Selanjutnya, sekolah yang belum.
Ayo yang belum. Silakan Pak Budi Sutrisno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya dengan Pak Budi Sutrisno. Mohon izin Bapak untuk Mr. Adi Irawan selaku kepala sekolah Ya. kami. Mohon maaf tidak bisa menghadiri Oke. ini, namun saya ingin menyampaikan lembar aksi nyata refleksi Loka Karya Center Global Mandiri Jakarta. Ya. Saya minta bantuan Mr. Salman, boleh di present screen Mr. Salman? Baik, Sir. Sebentar, Sir. Ya, untuk informasi Pak Samsi dan Bapak-Bapak Ya. sekolah, Ibu kepala sekolah, untuk laporan kali ini kami ingin menyampaikan lembar aksi nyata refleksi Loka Karya. Nah, atas dulu. Oke, stop. Nah, ke atas lagi, Mas, maaf. Ya, izin Mbak Amsi ya, untuk Ya, kali silakan. ini kita akan menginformasikan, yaitu memuat situasi atau tantangan sebagai bagian awal dari cerita aksi nyata. Nah, untuk cerita aksi nyata yang kami sudah lakukan, yaitu ada tujuan aksi nyata, kemudian pelaksanaan aksi nyata dengan apa yang dilakukan, kemudian bagaimana melakukan, siapa yang terlibat dalam aksi nyata, dan kapan aksi nyata dilakukan, dan gimana aksi nyata dilakukan. Nah, untuk kali ini materi Loka Karya memiliki belajar, kemudian judul aksi nyatanya adalah guru berdaya bergerak bersama. Nah, berdasarkan hasil rapat pendidikan 2024, kami mengetahui bahwa capaian literasi dan numerasi iklim taman sekolah kami mengalami penurunan. Karena ini dapat diartikan bahwa rencana perbaikan yang ditetapkan di awal tahun dan implementasinya sudah membuahkan hasil yang menunjukkan. Namun demikian, dalam rapat pendidikan ini kami juga mendapati bahwa karakter siswa perlu mendapat perhatian, khususnya dalam poin produktif dan kemandirian. Kemudian aksi nyata yang sudah kami lakukan. Nah, jadi kita punya agenda rutinan Bapak, di hari Senin kita ada rapat level meeting ya untuk semua guru, kemudian semua mentor, staff yang terlibat juga kita ikutkan. Nah, spesial di hari Kamis itu kita fokus terhadap meeting atau rapat mentor dan konselor. Nah, di kami untuk wali kelas kita namakan mentor Bapak. Jadi satu kelas itu ada 2 orang, mentor 1 dan mentor 2. Dan kami memilih mentor 1 yang kemampuan pengalamannya, kemudian skill berkomunikasinya itu akan kita pilih di mentor 1 dengan didampingi mentor 2. Apakah mereka memegang subjek teacher atau mata pelajaran? Iya. Jadi memang fokus mereka di kelas dan pelajaran yang mereka ampu. Nah, di rapat mentor yang kita lakukan di bulan Desember, kami telah memberikan sikap kemandirian peserta didik yang perlu mendapat perhatian. Sikap kemandirian peserta didik dalam fase mulai tampak atau mulai berkembang, namun masih membutuhkan pembiasaan. Ini tampak dalam terdapat peserta didik yang terlambat karena bangun kesiangan. Ya. Nah, untuk di kami, Bapak, itu setiap pagi ada duty roster atau jadwal tiket, ya, atau guru tiket, yang mana kita standby dari awal itu jam 7 untuk sesi yang pertama sampai sesi kedua jam 7.30, dan anak-anak masuk itu 7.30. Nah, bagaimana yang terlambat ya di atas 7.30, 7.31 sampai kita tunggu sampai jam 8. Nah, ketika memang lebih dari 3 kali, nah itu kita kasih konsekuensi Bapak, yaitu dengan memberikan esai, tugas esai. Jadi kita punya batas waktu, punya batas maksimal keterlambatan 3 per bulannya. Ya, jika 4 berarti dia dapat esai 2. Jika 5 berarti tambah lagi jadi 4. Jika 6 tambah lagi jadi 6. Nah, bagaimana ketika melebihi sampai 6? Nah, itu sudah kita komunikasikan dengan orang tua, dan memang ketika ada kesempatan untuk bersilaturahim, ya ini saat yang tepat untuk meminta sharing diskusi terhadap perkembangan
akademik dan non akademiknya. Ya terlebih khususnya kenapa kok anak ini bisa terlibat. Itu Bapak dan Ibu. Kemudian, nah juga terkait dengan kedisiplinan, pakaian, buku, sama barang-barang pribadi yang tertinggal di sekolah. Nah, mungkin juga dialami dengan sekolah-sekolah lain. Jadi memang untuk apa ya namanya kepemilikan barang pribadi itu kadang-kadang kalau sudah tertinggal udah lupa gitu kan. Padahal orang tuanya mungkin mengingatkan di rumah, itu mana barang kamu, oh nggak ada. Nah ini yang juga kami apa ya fasilitasi. Jadi bagi orang tua yang merasa bahwa barang-barang yang ada yang tertinggal, kita coba telusuri, selidiki, dan ketika memang kita dapati, yaitu kita akan informasikan ke anak, dan kita ada lemari khusus namanya lost and found, yaitu barang-barang yang tertinggal yang belum ada yang apa ya belum ada yang merasa oh itu barang saya. Jadi ada beberapa barang ya, ada kali sekitar 20-an lebih itu ada di lost and found. Nah itu ketika dalam jangka waktu tertentu kita sudah bersihkan lagi dan diisi ketika nanti ada barang-barang yang baru yang kita dapati. Nah kemudian, nah makanya kita berusaha untuk ada program sekolah untuk bisa memperkuat kesadaran siswa untuk bersikap mandiri. Nah dalam 1 bulan itu juga kita akan melaksanakan apel pagi di hari Kamis. Jadi hari Kamis sorenya itu kita melakukan meeting mentor dan konselor, dan Kamis paginya kita melaksanakan apel pagi. Nah biasanya di apel pagi ini adalah kita menimbulkan motivasi anak untuk tahu kesadaran pribadinya sebagai seorang siswa, sebagai seorang siswi, kemandiriannya, kedisiplinan. Jadi memang momen bukan upacara tapi semi upacara ya Bapak ya. Jadi ada doa, kemudian ada apa ya wejangan atau nasihat dari para guru atau kepala sekolah atau wakil kepala sekolah. Kemudian yang kedua, pada aspek kreativitas, tadi kami merasa apa yang tampak di rapot diberikan dengan apa yang dinyatakan berbeda. Beragam kegiatan mewadahi kreativitas siswa diberikan, dan nyatanya dalam berbagai proyek pengembangan profil pelajar Pancasila, proyek kelas di sekolah dan sebagainya. Namun kami akan mencoba mempelajari melalui refleksi selepas proyek atau event sehingga peserta dapat memaknai pembelajaran yang mereka lakukan dalam proyek atau event tersebut terkait dengan sikap kreatif. Dan alhamdulillah Pak Samsi dan Bapak Ibu kepala sekolah, tanggal 4 Mei kemarin kami melangsungkan kegiatan yaitu Festival Kebudayaan Jepang yang menghadirkan pusat kebudayaan Jepang dengan memamerkan produk-produk atau barang-barang yang koleksi yang kita pamerkan. Kemudian juga ada lomba-lomba yang berkaitan dengan Jepang, ada kosong, kemudian dance, kemudian ada drawing manga segala macam, dan dihadiri bintang tamunya adalah JKT48. Alhamdulillah kemarin Pak Samsu juga berkenan hadir ya Bapak, terima kasih banyak. Ya, saya hadir. Kepanitiaan itu keterlibatan antara guru, mentor, dan anak-anak. Jadi memang ketika lihat anak-anak untuk bisa memainkan peran, yaitu tanggung jawab guru, mentor untuk bisa mendampingi, memotivasi, mensupport, dan alhamdulillah memang kita memaksimalkan seluruh peserta didik, yaitu kurang lebih sekitar 180 orang untuk terlibat dalam kepanitiaan. Dan alhamdulillah acara berlangsung dengan lancar dan sukses, dan terima kasih juga Pak Samsi atas supportnya, dan Bapak dan Ibu kepala sekolah yang mungkin ada anak siswanya yang menghadiri acara tersebut. Dan sekali lagi ini pembelajaran untuk guru, untuk mentor, dan untuk anak-anak. Dan sekali lagi untuk evaluasi ini masih akan berjalan ya Bapak, karena memang kita menunggu jeda waktu untuk persiapan segala macam evaluasinya, sehingga nanti kita bisa laporkan kembali di pertemuan berikutnya. Oke Bapak, dan ada lagi nih pertanyaan. Nah ya ini beberapa dokumentasi rapat mentor dan konselor, dan di bawahnya ada lagi pertanyaan. Ya ini yang Japanese Festival. Ya, itu saja. Dulu Pak Samsi, terima kasih banyak atas waktunya dan kesempatannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada lagi yang belum? Silakan. Pak Samsi izin dari SMP 7. Boleh, sebentar. Keduluan SMP 7. SMP 7 dulu ya, setelah itu baru Binadar. Silakan Bu Yulinda. Ya, izin menyampaikan ya Pak Samsi ini kebetulan Boleh, Bu Sari izin keluar dulu karena ada tamu. Ya, nggak apa-apa. Ini adalah lembar aksi nyata Lokakarya di SMP Negeri 7 Jakarta. Materi Lokakaryanya adalah efektivitas komunitas belajar. Aksi nyatanya komunitas belajar yang alhamdulillah saat itu juga dihadiri oleh Pak Samsi. Latar belakang aksi nyatanya kurang efektifnya atau kurang bermanfaatnya, kurang memahami manfaat komunitas belajar di SMP 7 karena beranggapan komunitas belajar tidak penting, atau juga ada yang beranggapan komunitas belajar tidak panjang gitu Bapak dan Ibu. Selanjutnya cerita aksi nyata yang dilakukan, ini juga tadi sempat disampaikan, ada kombel internal komunitas belajar 7. Kita awali dengan membuat kesepakatan kombel, selanjutnya membentuk koordinator, yaitu komunitas inti, mengefektivitas komunitas dengan membuat jadwal pertemuan. Pertemuan dilakukan secara rutin dan setiap koordinator kombel melaporkan pertemuannya kepada pimpinan kombel, yaitu Ibu Kepala Sekolah, Ibu Sari. Masing-masing kombel menentukan topik bahasan, mengoptimalkan fungsi kombel untuk pemanfaatan PMM. Yang terlibat adalah seluruh guru SMP Negeri 7 Jakarta. Selain kombel internal, terdapat juga kombel eksternal, yaitu komunitas sekolah komunitas yang terdiri dari SMP Awas Lia, Pembangunan, dan Teta Sari Surya. Diawali dengan membuat kesepakatan sekolah komunitas, perencanaan berbasis data, implementasi kurikulum merdeka, menemukan brand dari sekolah tersebut, dan penjadwalan setiap bulan. Pembelajaran yang didapat saat melakukan aksi nyata, berbagi praktik baik dalam pembelajaran antar anggota kombel, mengatasi beberapa kendala dalam pembelajaran, mengoptimalkan kombel dalam menyelesaikan pengelolaan kinerja, memberikan kesempatan kepada rekan teman sejawat untuk melakukan observasi perilaku kelas. Kebetulan kita memilih suasana peraturan kelas. Berikut ini adalah dokumentasi aksi nyata dari komunitas belajar di SMP Negeri 7 dan sekolah komunitas yang ada di SMP Negeri 7. Itu aja Pak Samsi dari kami SMP Negeri 7 Jakarta. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Yulinda. Bina Dharma, silakan. Iya, insya Allah akan disampaikan oleh Pak Tri. Monggo Pak Tri. Ya, silakan Pak Tri. Monggo Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf mengganggu liburnya ya Pak. Nggak apa-apa Pak. Ya. Yang saya hormati Bapak Samsi selaku fasilitator, Ibu Haja Uswatun Hasanah SHG-MSI selaku pembina saya di SMP Bina Dharma, Bapak-bapak dan ibu-ibu kepala sekolah Penggerak Angkatan Kedua dalam grup ini, serta Bapak Ibu KP yang berbahagia. Seizin dengan pimpinan saya ingin menyampaikan aksi nyata yang telah dilakukan oleh SMP Bina Dharma. Yang pertama, materi Lokakarya, yaitu tentang disiplin positif. Kemudian judul aksi nyatanya adalah menata diri baik peserta didik maupun guru. Sedangkan latar belakangnya yaitu bahwa proses pembelajaran yang selama ini terlakukan sebenarnya sudah mempunyai kecenderungan yang berdasarkan disiplin positif, namun masih perlu adanya peningkatan kualitas implementasi disiplin positif tersebut. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa disiplin positif setelah kami mendapatkan pelatihan di dalam Lokakarya, secara umum disiplin itu sudah dilaksanakan oleh SMP Bina Dharma. Namun disiplin yang terlakukan selama ini masih berdasarkan aturan-aturan
yang telah ditetapkan oleh sekolah. Setelah kami mendapatkan pelatihan di dalam lokakarya tentang disiplin positif, maka arah daripada disiplin itu tidak hanya secara umum, tapi sudah mengarah kepada disiplin positif, yang artinya bahwa disiplin itu tumbuh dari dalam benak atau dari dalam hati baik peserta didik maupun pendidik di SMP Bina Dharma. Kami selaku guru dengan bimbingan Ibu Kepala Sekolah telah berusaha untuk melaksanakan disiplin positif yang tumbuh dari dalam hati, terutama kepada peserta didik dan kepada guru, yang tentunya dicontohin oleh kepala sekolah kami, yaitu yang pertama menjelaskan kepada anak-anak maupun pendidik mulai dari rumah sampai dengan ke sekolah itu sudah harus tertanamkan disiplin positif, sehingga dengan disiplin itu baik peserta didik maupun guru itu tidak terlambat untuk datang ke sekolah. Hal ini terbukti kepala sekolah kami memberikan contoh bahwa setiap pagi itu memberikan salam kepada anak-anak yang hadir ke sekolah. Jadi setiap pagi Ibu Kepala Sekolah kami memberikan salam, kemudian dibarengi oleh Bapak dan Ibu Guru, namun Bapak Ibu Guru hanya secara terjadwal, tidak lengkap setiap harinya, tapi dijadwal mulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Nah, harapannya dengan contoh yang diberikan oleh Ibu Kepala Sekolah tadi, maka baik peserta didik maupun Bapak dan Ibu Guru segera tumbuh rasa disiplinnya untuk datang atau hadir di sekolah. Kemudian setelah kehadirannya di sekolah, dilanjutkan disiplin positif itu, yaitu di dalam kelas. Nah, selama ini yang telah dilakukan oleh peserta didik maupun Bapak Ibu Guru, sangat ada peningkatan adanya disiplin positif. Terbukti bahwa setiap kali masuk jam pelajaran pertama yang diawali dengan tadarus, peserta didik sudah dengan kesadarannya sendiri masuk ke dalam kelas dan mengambil Al-Quran bagi yang beragama Islam dan mengambil Alkitab bagi yang beragama non-Muslim. Nah, dengan Al-Quran yang telah dipegang oleh peserta didik, kemudian dipimpin oleh peserta didik yang lain secara sentral, dan di situ ditungguin oleh Ibu Kepala Sekolah, karena kebetulan Kepala Sekolah kami itu adalah memang jurusan agama, jadi di situ untuk mengecek sekaligus pembacaan tentang tadarus yang dilakukan oleh anak-anak kami. Kalau misalnya ada kekeliruan, maka kepala sekolah kami akan langsung memberitahukan pembetulannya. Demikian setelah tadarus selesai, anak-anak tidak perlu lagi disuruh buka bukunya, tapi sudah dengan sendirinya anak-anak sudah tahu langsung buka buku dan mencari materi, dan materi pun juga tidak perlu disuruh buka halaman ini tentang ini, itu tidak,
tapi sudah merupakan kelanjutan dari materi yang sebelumnya telah disampaikan dan sudah dipesankan untuk pelajaran ke depan. Materinya adalah ini. Nah, itulah disiplin positif untuk peserta didiknya. Kepada Bapak Ibu gurunya pun demikian. Jadi setelah mendapatkan penjelasan tentang disiplin positif, itu Bapak dan Ibu guru juga tidak kalah dengan peserta didiknya. Masuk kelasnya pun juga sudah tepat waktu, kemudian memberikan materi pelajaran sesuai dengan kesepakatan kelas yang telah direncanakan, sehingga proses belajar mengajar dengan kesadaran tumbuhnya disiplin positif berjalan dengan lebih lancar dibandingkan dengan sebelumnya. Demikian kira-kira disiplin positif yang kami jelaskan kepada Bapak dan Ibu untuk SMP Gunadarma. Adapun kekurangan itu tentunya masih perlu penyempurnaan. Nah, ini adalah gambar pada saat kami melakukan lokakarya di SMP Gunadarma dengan saya sendiri yang memberikan materi, diikuti oleh teman-teman yang ada di SMP Gunadarma. Kemudian ini adalah secara real peserta-peserta yang memang jumlah Bapak Ibu guru di Gunadarma itu hanya 17, sehingga dengan 17 itu pun 3 diantaranya masih bertugas juga di sekolah lain, tapi tetap berusaha untuk lengkap dalam proses lokakarya tersebut. Demikian Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Selanjutnya yang belum. Tarki 2 kayaknya belum ya? Oh iya Pak Samsi. Ya, monggo Tarki 2. Itu yang disampaikan yang ini ya, yang lembar aksi nyata ya Pak? Ya, aksi nyata. Ya, izin menyampaikan ya Pak. Boleh, silakan Bu. Setelah ini 111 ya, 111 juga belum ya? Ya, siap Pak. Ya. Apakah sudah terlihat Bapak, Ibu? Ya, dalam proses Bu. Ya, sudah. Monggo Ya. silakan. Baik Bapak dan Ibu, selamat siang. Untuk lembar aksi nyata lokakarya SMP Tarakanita 2, di sini dibuat oleh saya, Pak Eto, dan juga Pak Dwi. Kemudian nama fasilitatornya tentu Pak Samsi ya. Materi lokakarya kami adalah komunitas belajar. Untuk komunitas belajar secara yang pertama kami sampaikan secara online di HSG, yang kami sampaikan di sini adalah komunitas belajar yang kedua yang kami sampaikan secara offline. Judul aksi nyatanya adalah sosialisasi visi misi komunitas belajar SMP Tarakanita 2. Ini latar belakangnya bahwa sudah di SMP Tarakanita 2 itu sudah cukup berkembang dalam 3 tahun kombelnya. Kegiatan-kegiatan terkait dengan pengembangan guru dan tenaga pendidik secara rutin juga sudah dilakukan. Contohnya misalnya hari studi guru, hari studi staf tata usaha, rutin dilakukan sebulan sekali di minggu kedua. Nah, pelatihan di sekolah dengan mengundang narasumber dan bentuk kegiatan belajar lain juga kami lakukan. Walaupun sudah cukup rutin kegiatan-kegiatan belajar ini, dengan kata lain komunitas belajarnya aktif, namun belum terarah. Karena dengan mengikuti lokakarya yang pertama, kami kan jadi membentuk yang terarah ya, misalnya visi misinya apa, nilai yang diperjuangkan apa, tujuannya bersama apa, itu terumus jelas gitu. Oleh karena itu, komite pembelajaran berinisiatif
merumuskan, mensosialisasikan, dan mengimplementasikan visi, misi, nilai, dan tujuan bersama Kombel SMP Tarakanita 2. Begitu Bapak Ibu untuk latar belakangnya. Ceritakan aksinya. Berangkat dari situasi dan tantangan di atas, maka Kombel SMP Tarakanita 2 didampingi fasilitator Bapak Samsi merumuskan visi, misi, dan nilai tujuan Kombel. Nah, tujuannya agar komunitas belajar SMP Tarakanita 2 memiliki semangat dan arah, tadi kan yang menjadi kendala arah ya, serta orientasi bersama yang jelas terkait dengan pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan dalam semangat kolaborasi belajar yang kuat. Nah, untuk merealisasikan tersebut, terlaksana 3 kegiatan Bapak Ibu. Pertama dilaksanakan pada hari Sabtu 9 Maret, berisi perumusan draft visi, misi, nilai, dan tujuan Kombel. Yang terlibat dalam perumusan ini adalah struktural dan Kombel, kemudian dengan pendampingan fasilitator Bapak Samsi. Setelah draft visi misi ini Kombel terumus, maka langkah selanjutnya melakukan pleno. Kami plenokan dengan terbatas komite pembelajaran dan struktural, di mana visi misi, nilai, dan Kombel ini dimatangkan. Demikian pula nama Kombel yang sebelumnya bernama Komunitas Belajar SMP Tarakanita 2 yang awal perumusan itu menjadi Targu LC atau Targu Learning Community begitu. Nah, ini adalah kegiatan yang kedua. Kegiatan ini disosialisasikan kepada seluruh karyawan SMP Tarakanita 2, baik itu guru maupun tenaga kependidikan. Dilaksanakan di hari Selasa, 12 Februari 2024. Materi aksinya ada Kombel, ada lingkup komunitas belajar, ada visi bersama, misi bersama, dan nilai bersama serta tujuan bersama. Jadi menjadi arah bersama dan semangat bersama Bapak Ibu untuk menghidupi Targu LC tadi. Nah, pembelajaran yang didapatkan saat melakukan aksi nyata adalah sosialisasi terkait visi, misi, nilai tujuan Targu Learning Community ini. Pada akhirnya yang kita sentuh adalah kesadaran bersama bahwa kadang ya belajar ya kadang ya hadir gitu ya Bapak Ibu ya, tapi yang kita sentuh adalah yang mendasar akar dari SDM itu dikembangkan gitu secara kompetensi ya, kesadaran untuk terus belajar, memperkuat fokus komunitas belajar pada pembelajaran itu sendiri, membudayakan kolaborasi dan tanggung jawab kolektif serta berorientasi pada hasil belajar peserta didik. Dengan demikian, Targu LC hadir untuk mengambil bagian dalam upaya peningkatan kualitas pembelajaran yang bermakna bagi peserta didik SMP Tarakanita 2. Jadi disadari bahwa dengan adanya Kombel ini perlu untuk selalu update diri dan semuanya itu kembali untuk menyajikan layanan pembelajaran yang bermakna untuk putra-putri yang dititipkan begitu. Besar harapan selain bermanfaat secara internal, Targu LC juga bermanfaat secara eksternal dengan komunitas belajar dengan sekolah lain yang tadi di pertanyaan pertama sudah disiapkan. Untuk dokumentasinya ini Bapak dan Ibu, di sebelah kiri sudah ada juga kami sampaikan flyer 10 Maret, kami lakukan review Kombel dengan arahan yang jelas. Ini saat kami dapat karya yang didampingi dengan Bapak Samsi dan teman-teman saat karya offline. Begitu Bapak, Ibu, Pak Samsi, waktu dan tempat saya kembalikan. Oke, terima kasih Bu Erna. Sama-sama ya. Pak. Oke, SMP 111 silakan. Siapa yang mau menyampaikan? Halo, SMP 111. Siapakah yang mau menyampaikan? Baik, ya, silakan Pak Ahmad Baktiar. Suara saya terdengar Pak ya? Terdengar, ya. Saya ya. Nanti kameranya di on cam ya Pak, biar gantengnya kelihatan Pak. Maunya gitu Pak, laptopnya nih nggak bersahabat. Benar. Oh, laptopnya nggak support. Camnya nih karena memang Windows-nya ya, masih di bawah. Oke, coba. Maaf ya Pak. Ya nggak apa-apa, silakan. Bisa share nggak Pak?
Udah. Harusnya sih Belum muncul, Pak. keluar. Ya, belum. Masih di jalan, Pak. Masih OTW. Saya udah klik dari tadi. Ya, tapi belum muncul. Selain Bapak ada guru lain yang bisa bantu? Jadi udah. sambil mulai aja, Pak ya. Ya, sudah sambil mulai. Silakan, Pak. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Bapak semua yang Bismillah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih senantiasa memberikan kesehatan dan mewujudkan semua yang senantiasa dipanjatkan dalam setiap doa, di setiap ibadahnya. Ibu Bapak yang saya hormati, tanpa mengurangi rasa hormat saya terhadap Pak Samsi, lalu Ibu Bapak semua yang hadir di sini, yang tergabung dalam masih ada ini. Sekolah Penggerak. Hari ini saya ingin mencoba memawarkan. Coba masuk lagi deh. Masih ada. Terkait dengan aksi nyata. Oke. Lembar aksi nyata Lokakarya. Saya Ahmad Bakhtiar Zen, nama sekolah Administrasi Kelas Jakarta, unsur guru, nama fasilitator Samsi, PSP Angkatan Kedua. Baik, materi Lokakarya yang pernah diikuti adalah terkait dengan pembelajaran diferensiasi. Jadi judul aksinya di sini pembelajaran berdiferensiasi berbasis asesmen awal. Kenapa kami angkat seperti itu? Karena memang carut marut atau wacana yang berkembang terkait dengan pembelajaran diferensiasi itu kan memang bukan menjadi hal yang rahasia yang kita sering hadapi sampai dengan saat ini. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu pada dasarnya adalah pembelajaran yang menitik beratkan pada berbagai hal, bukan cuma sekedar aspek akademik. Ya. Nah dari sini beragam, saya mengangkat bahwa latar belakang aksi nyata yang saya angkat di sini adalah beragamnya input peserta didik terkait dengan gaya belajar yang dimiliki, yang bertalian erat dengan perbedaan peserta didik dalam memahami setiap konsep pembelajaran yang diikuti. Nah terkait dengan hal tersebut, maka penting artinya bagi pendidik ya, untuk melakukan persiapan terkait pelaksanaan asesmen awal pembelajaran. Nah terkait dengan cerita aksi nyata yang dilakukan, pada dasarnya kami memiliki sekolah-sekolah yang tergabung dalam komunitas kami, komunitas belajar kami yang terdekat terlebih dahulu. Namun untuk menyajikannya tentunya tahapan awalnya adalah kami melaksanakannya pemahaman secara detail, secara rinci terkait dengan apa sih sebenarnya pembelajaran berdiferensiasi, lalu apa saja yang bisa dilakukan di dalamnya. Banyak unsurnya dan salah satunya adalah asesmen awal. Jadi kami melalui komite pembelajar berupaya untuk memaksimalkan kompetensi pemahaman kami terkait dengan yang akan disampaikan. Nah, berbekal pengetahuan yang dimiliki dan dipahami bersama dan melalui tim yang ditunjuk, kami melakukan berbagai praktik baik atau aksi nyata ini dengan beberapa sekolah negeri dan swasta. Yang diantaranya adalah SMP Negeri 101, 88, 130, seperti Muhammadiyah dan yang lain-lain. Termasuk yang ditunjuk juga pada dasarnya tapi secara personal. Ada beberapa sekolah yang mendatangi langsung. Nah, hal ini dimungkinkan dengan maksud untuk menyamakan persepsi terkait pelaksanaan asesmen awal. Jadi ada pembelajaran diferensiasi tapi muaranya pada asesmen awal yang non-kognitif berbasis atau bertajuk pada gaya belajar peserta didik yang tentunya bermuara pada proses pembelajaran yang berkualitas. Lalu pembelajaran apa yang didapatkan saat melakukan aksi nyata? Nah, karena memang di sana target pertemuannya adalah berbagi, maka kami menyamakan persepsi dari sekolah kami dengan beberapa sekolah yang lain, karena pada dasarnya pembelajaran berdiferensiasi ini bukan satu hal yang baru dan sudah diterapkan, bahkan di sekolah-sekolah pun ada yang mungkin kala itu kami menganggap bahwa ada hal yang di 111 tidak ada, di sekolah lain ada. Maka di momen itulah
kami membuka diri untuk nih yang kami ketahui terkait dengan pembelajaran diferensiasi adalah seperti ini. Kami paparkan, lalu ada sesi berbagi di sana, sharing session. Nah, di sharing session itu mereka membagi sesuatu yang sekiranya memang cocok untuk diterapkan di sekolah-sekolah lain, termasuk kelas 11 juga dikaitkan menjadikan satu kesatuan perangkat pembelajaran seperti itu. Nah, lalu apa sih yang didapatkan setelah aksi nyata dilakukan? Nah, dengan kegiatan aksi nyata ini secara kolektif kolaboratif kami memahami terkait pelaksanaan pembelajaran berbasis asesmen meliputi penyamaan persepsi terkait gaya belajar. Jadi gaya belajar itu kalau mungkin secara istilah mungkin masing-masing dari sekolah sudah memahami. Hanya saja ini lebih deep, lebih dalam lagi bahwa gaya belajar visual adalah gaya belajar yang menggunakan indera penglihatan dan seterusnya. Auditori mengandalkan pendengaran, kinestetik menyenangi belajar dan mengakibatkan gerakan, dan pembelajaran visual. Dan semuanya ini kami diskusikan untuk sama-sama membuka ini loh maksudnya gitu. Dan akhirnya bahwa asesmen awal nangkul ini malah menghasilkan perancangan pembelajaran yang dilakukan pendidik sesuai dengan kelompok belajar mereka masing-masing terkait konten, yakni bagi peserta yang melakukan bimbingan. Kalau konten melakukan bimbingan dapat mempelajari 3 hal terpenting terkait materi. Bagi siswa yang cukup mahir dapat mempelajari keseluruhan materi, dan bagi peserta yang sangat mahir dapat diberikan pengayaan. Nah, itu terkait dengan konten. Lalu bagaimana terkait dengan proses? Maka proses pembelajaran itu membentuk pendampingan. Nah, disinilah yang akhirnya muncul sebuah gagasan baru atau pembagian pengalaman baru dari beberapa sekolah yang ada. Nah, dari sini modeling yang dikomunikasikan dengan kerja mandiri praktik itu juga akhirnya menjadi acuan kami dalam menyikapi pembelajaran berdiferensiasi. Lalu yang berikutnya adalah produk atau luaran atau performa yang dihasilkan. Nah, diferensiasi pembelajaran juga dapat dilakukan melalui produk yang dihasilkan. Nah, contohnya bagi peserta didik yang memerlukan bimbingan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai konten inti materi saja. Sedangkan bagi peserta didik yang cukup mahir dapat membuat presentasi yang menjelaskan penyelesaian masalah sederhana, dan bagi peserta didik yang sangat mahir bisa membuat inovasi atau menelah permasalahan yang lebih kompleks. Itu yang kami sepakati. Dan akhirnya yang terakhir adalah terkait dengan lingkungan belajar. Nah, karena lingkungan belajar masing-masing sekolah ini berbeda-beda, tentunya hasanah perlakuannya pun berbeda-beda. Akhirnya di sini kami hanya secara umum membahas terkait dengan lingkungan belajar masing-masing sekolah, di mana lingkungan belajar yang dimaksud adalah susunan kelas secara personal, sosial, dan fisik. Yang lingkungan belajar yang juga disesuaikan dengan kesiapan siswa dalam belajar, minat mereka, profil belajar mereka, agar mereka memiliki motivasi tinggi dalam belajar. Nah, dalam hal ini lingkungan belajar itu kan secara otomatis tidak bisa dipaksakan untuk sama. Nah, terkait lingkungan belajar inilah agak lama diskusinya, karena memang masing-masing muaranya tidak akan jauh dari fasilitas, tidak akan jauh dari sumber daya, dan sebagainya. Dan semuanya itu akhirnya kita sepakati bahwa ini adalah komponen-komponen yang harus dipertimbangkan dalam pembelajaran berdiferensiasi. Jadi kita semua harus menyadari bahwa komponen-komponen inilah yang nanti harus menjadi tolok ukur sukses atau tidaknya pembelajaran berdiferensiasi. Nah, Ibu Bapak yang saya hormati, dalam kegiatan ini adalah foto kegiatan kami. Ada beberapa. Ya, terus ini sampel dari perangkat pembelajarannya. Mungkin itu saja, Ibu Bapak, Pak Samsi. LK2 ya. Ya, LK2. Kita hari ini hanya mempresentasikan LK1 dan LK2, yang LK3 tidak perlu dipresentasikan, tapi nanti 3 lembar kerja tersebut Bapak Ibu simpan di dalam Google Drive, kemudian linknya dikirim ke saya setelah selesai lokakarya pagi ini. Setelah selesai refleksi lokakarya pagi ini, saya tunggu linknya sampai dengan nanti sore, karena nanti malam akan saya input ke SIM PKB.
Silakan Bu Leo. Ya, sudah terlihat ya Pak ya? Belum Bu, belum muncul. Oh, belum muncul. Belum. Nah, OTW Bu. Ya. Oke. Sudah. Tapi ini layarnya ini Bu. Ah ya, oke Bu. Ya. Sudah ya Pak? Ya, sudah. Silakan Bu. Baik, ini mau izin menyampaikan rencana tindak lanjut untuk aksi nyata dari SMP Negeri 5 Kemayoran Jakarta. Ya. Jadi di sini untuk hal yang perlu dilanjutkan, di sini ada 3 hal yang kami kemarin evaluasi Pak. Yang pertama, kita perlu melanjutkan kegiatan diseminasi praktek baik ya, yang khususnya diselenggarakan secara luring atau tatap muka di lingkungan internal ya. Tujuannya berbagai praktek baik yang telah dilaksanakan itu dapat menginspirasi guru-guru yang lain gitu. Nah, kemudian pihak yang terlibat tentunya adalah penggerak Kombel dan juga seluruh guru-guru di SMP Negeri 55. Dan lain masanya kami tetap mentargetkan setiap bulan kami melakukan kegiatan ini, tapi untuk bulan Juni dan bulan Desember yang mana adalah libur tahun ajaran ya, di situ kami tidak melaksanakan. Kemudian yang kedua adalah kegiatan pelatihan atau workshop atau IHT. Ini perlu dilanjutkan karena tujuannya adalah untuk meningkatkan wawasan dan keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran untuk segala topik kurmer gitu ya Pak ya. Kemudian pihak yang terlibat tentunya penggerak Kombel, di sini juga harus ada narsum, lalu ada kepala sekolah, pengawas, guru, dan juga kita melibatkan sekolah komunitas. Lalu misalnya itu dilaksanakan 2 kali selama setahun, yaitu bulan Mei dan bulan September. Untuk IHT-nya ya Pak ya, yang melibatkan sekolah komunitas. Tapi kalau untuk pelatihan guru, kita setiap 2 bulan sekali selalu ada. Kemudian untuk MGMP tingkat sekolah, itu di sini kita akan terus lanjutkan. Tujuannya adalah meningkatkan koordinasi dan juga kolaborasi antar guru dalam setiap mata pelajaran. Pihak yang terlibat tentunya penggerak Kombel dan juga seluruh guru. Lain masanya seperti jadwal MGMP ya, yaitu setiap bulan minggu pertama. Nah, kemudian untuk yang perlu dihentikan, itu kemarin kami evaluasi adalah pembatalan kegiatan yang sudah terjadwal dalam program karena berbenturan dengan kegiatan kedinasan. Nah, di sini kami mengamati ya, sepertinya pembatalan kegiatan itu akan membuat Kombel ini tidak continue gitu ya kegiatannya. Jadi kami kemarin evaluasi dan kami mencoba untuk kedepannya kami akan tetap menjalankan seluruh program sesuai jadwal ya dengan moda yang berbeda. Kalau misalnya di moda luring tidak mungkin dilaksanakan karena berbenturan dengan kegiatan lain, maka digeser menjadi moda daring begitu supaya tetap terlaksana. Entah itu diambil sore hari atau malam hari gitu ya, yang penting tetap terlaksana. Sehingga kegiatan ini bisa berkelanjutan ya dan memberi dampak yang cepat dan tepat begitu ya. Nah, kemudian untuk yang perlu dimulai adalah webinar daring di PMM. Jadi untuk SMP 55 sebenarnya sudah punya Kombel daring ya Pak di PMM dengan nama Kombelnya Sinergi 55. Kami sudah membuat dengan 3 orang penggerak, namun untuk kegiatannya kami belum terlalu tim gitu Pak. Jadi untuk kedepannya kami merasa perlu dimulai nih kegiatan webinar ini secara terprogram gitu ya. Jadi kemarin penggerak Kombel kami arahkan untuk membuat jadwal ya kan, kemudian membuat pemetaan kira-kira teman-teman guru yang bisa jadi narsum siapa, yang bisa kompeten untuk menjadi MC atau moderator siapa, kemudian yang bisa menggarap flyer dan mengelola sertifikat daring siapa gitu ya, sehingga nanti untuk kedepannya tim tersebut bisa berkoordinasi dengan baik
dalam setiap kegiatan webinar yang kita langsungkan secara daring. Tujuannya dari webinar ini adalah memperluas jaringan belajar. Jadi nggak cuma di SMPN 55, nggak cuma di Priuk, tapi bisa juga lintas provinsi gitu ya. Sehingga kegiatan berbagi itu bisa lebih kaya ya, dan tentunya bisa meningkatkan wawasan implementasi kurikulum merdeka bagi para guru. Adapun pihak yang terlibat tentunya adalah penggerak kombel, pengawas, kepala sekolah dan guru. Dan lain masanya kita inginnya dilaksanakan setiap bulan 1 kali saja gitu ya, minimal, supaya kombel ini terus selaras juga dengan kegiatan-kegiatan yang dilangsungkan dengan tatap muka atau luring ini. Demikian Pak Samsi dari SMP Negeri 55, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bu Leo. Selanjutnya. Selanjutnya yang belum. Baru satu. Pak Jaman, silakan. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya dari SMP 32 akan mempresentasikan untuk LK2. Sebenarnya yang pas Pak Arif nih. Pak Arif ada nggak Pak Arif? Oke, Pak Arif ada nggak? Pak Arif sekalian gantian, ada nggak Pak Arif? Kalau nggak ada saya lagi nggak apa-apa. Saya buka dulu ya. Nah, Pak Arif boleh lah Pak Arif. Kepala sekolahnya lebih rajin nih kayaknya. Oke. Saya akan mempresentasikan yang screen share-nya adalah sebagai berikut. Screen share ya, bukan screen care. Ini ada dua, ini yang mana nih? Coba ya, saya cek dulu. Share. Saya cek dulu. Oh, ini dia nih. Ya, silakan Pak. Bapak Ibu sekalian, rencana tindak lanjut untuk aksi nyata memang saya cenderung untuk melibatkan sekolah komunitas karena saya jabatannya sebagai ketua sanggar. Di tingkat internal memang sudah dilaksanakan untuk komunitas belajar, apalagi nanti ada P5 yang tentunya tiap hari setiap kelompok guru itu selalu mempersiapkan untuk kegiatan besok harinya, termasuk pembuatan modul, termasuk materi-materi itu selalu kumpul setelah pulang sekolah. Jadi memang kegiatan kalau ada P5 setiap kombel itu akan selalu tiap hari Pak Samsi dan teman-teman untuk berkolaborasi. Karena apa? Karena setiap guru itu harus punya presentasi yang sama di setiap kelas. Apalagi sekarang P5-nya itu sudah 2 jenjang, kelas 7 dan kelas 8. Jadi ada 16 kelas yang pertemuan pertama dan selanjutnya itu harus sama. Maka oleh karena itu kita selalu bertemu setelah kegiatan pembelajaran untuk mempersiapkan kegiatan untuk esok harinya, karena P5 kira-kira begitu Pak Samsi. Yang saya lakukan untuk eksternal memang tentunya kegiatan-kegiatan yang ada hubungannya dengan sharing ilmu, kemudian pembimbingan dengan pengawas, karena pengawas saya Pak Haji Sarudin memang sudah menjadwalkan kegiatan-kegiatan itu harus dilaksanakan, termasuk kemarin sudah. Dan sekarang untuk kelanjutannya adalah nanti ada pertemuan. Ini saya udah ceritanya udah berkali-kali Pak Samsi, nggak masalah ya? Ya nggak apa-apa, lanjut. Kan ini direkam loh Pak, jadi nanti memang ini untuk bukti bahwa kita melakukan kegiatan betul melakukan gitu. Ya. Nanti di antar kecamatan itu kan di Tambora itu ada 3 sekolah negeri Pak Samsi. Kemarin sekolah negeri dan swasta sudah, dan itu hanya diwakili oleh wakil kurikulum. Tetapi untuk tanggal 15 besok itu 10 guru mata pelajaran Pak Samsi. Oke. Setiap pelajaran ada koordinatornya, itu ikut di IHT atau pembinaan yang dilakukan oleh pengawas. Ditambah dengan 1 kepala sekolah dan 1 guru BK. Itu akan diadakan di SMP 159 itu di tanggal 15 Mei. Itu khusus sekolah negeri. Ditambah 1 sekolah di
Kecamatan Cengkareng, yaitu SMP 100. Jadi antar kecamatan ini lingkupnya. Jadi kalau kemarin sudah di Kecamatan Tambora, sekarang lingkupnya sudah lintas kecamatan. Kemudian yang kedua itu tindak lanjutnya adalah khusus untuk kegiatan coaching pengawas terhadap SMP 32 khususnya. Iya, Jadi semua kepala sekolah dan guru itu nanti di coaching oleh pengawas. Itu akan dilaksanakan tanggal 20 Mei tahun 2024. Kemudian ada raker yang akan dilaksanakan 19-20 Juni itu akan dibuka oleh Kasudin, kemudian nanti diisi oleh pengawas, itu kepala sekolah dan semua guru. Itu rencana aksi yang akan dilakukan, kira-kira begitu. Terus yang berikutnya rencana tindak lanjut yang perlu dihentikan saya belum menemukan karena semua itu sudah berjalan, kecuali kalau memang ada jadwal PME yang bentrok dengan kegiatan-kegiatan sekolah yang lainnya. Terus yang berikutnya adalah yang mulai dilakukan itu raker bersama, itu akan dilaksanakan. Setelah refleksi itu seluruh kepala sekolah dan wakil kepala sekolah di SMP 32 yang akan dilaksanakan pada 19 Juni ini hampir sama sih ya dengan yang pertama. Yang belum dimulai karena raker itu kan setiap tahun sekali. Kira-kira itu Pak Samsi barangkali ada yang perlu diperbaiki karena saya agak bingung juga antara tindak lanjut yang dilanjutkan dengan yang perlu dimulai gitu kira-kira. Oke. Baik, kalau yang perlu dilanjutkan artinya yang sudah direncanakan tapi belum terlaksana, Pak. Oh iya, ini ya. Yang sudah terlaksana, maaf. Ya. Yang sudah dilaksanakan dan menurut Bapak baik tapi perlu dipertahankan, dilanjutkan. Nah, kalau yang belum dimulai artinya Bapak sudah merencanakan tapi belum memulai. Itu. Nah, kalau yang perlu dihentikan itu adalah sudah dilaksanakan tapi menurut Bapak tidak efektif misalnya, itu bisa dihentikan, tidak dilanjutkan. Itu screen share-nya kelihatan masih ya? Masih kelihatan, Pak. Itu untuk yang rencana yang perlu dimulai itu kan tanggal 13 Mei sampai 31 Mei itu pelaksanaan P5 nih yang tadi. Nah, itu ditulis saja, Pak, di sini. Udah ditulis saja. Kelihatan nggak? Ini udah bukan, nih. ini yang masih kosong yang kelihatan. Oh, yang perlu dihentikan ya? Rencana tindak lanjut aksi nyata yang perlu dilanjutkan ini masih kosong di Bapak, belum ada isinya. Yang perlu dihentikan, Pak Samsi? Yang perlu sebentar, nggak kelihatan. Sudah terlihat itu, Pak. Ya, yang perlu dihentikan. Ya, itu memang nggak ada ya, Pak? Nggak ada, karena semuanya berjalan sesuai dengan rencana. Oke, ya. Terus aksi nyata yang perlu dimulai itu memang tanggal 13 besok. Ya, untuk ada P5. Nanti yang perlu dihentikan jangan kosong, Bapak tulis saja. Tidak ada rencana tindak lanjut yang perlu dihentikan. Jadi jangan kosong, karena kalau kosong yang baca kan pemahamannya tidak diisi, berbeda lagi. Ya, harus diisi. Kalau memang tidak ada, ditulis tidak ada, nggak apa-apa. Oh, gitu. Ya, oke. Baik, nanti tinggal dilengkapi ya, Pak. Yang perlu dimulai, Pak Samsi? Yang perlu dimulai, ini ada lagi nggak? Selain Kombel P5, ada lagi nggak? Kalau bisa jangan hanya satu, Pak. Jadi minimal ada 2-3, minimal ya. Minimal paling tidak ada 3 aktivitas lah yang bisa Bapak tulis. Baik, nanti saya tambahkan, Pak Samsi. Okay. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Jaman. Ya, oke. Terima kasih Pak Jaman. Teman-teman. Oke, baik. Silakan berikutnya. Bu Sari, boleh? Saya, Pak. Boleh. Apa ya tadi meninggalkan ruangan maklum Bu RT, Pak? Ya, nggak apa-apa, Pak. Bu, kita paham kok. Udah kepala sekolah, Ibu RT lagi. Pasti kesibukannya banyak. Kalau libur suka begitu, Pak. Barusan iya. ada. Saya jangankan jadi RT, Bu. Saya pernah jadi sekretaris RT aja. Itu rumah nggak berhenti-berhenti, Bu. Ada orang datang terus minta surat ini, minta surat itu. Apalagi RT-nya. Makanya saya disuruh jadi RT, saya nggak mau. Saya alasannya, saya banyak keluar kota, jangan saya deh. Ya, silakan, Bu. Pergantian, Pak. Udah 10 tahun jadi RT, nggak dicopot-copot. Makanya. Ya, saya zaman itu, Bu. Saya kemarin sekretaris RT zaman COVID, Bu. Jadi harusnya 5 tahun, jadi 7 tahun itu. Baik. Itu Bu Sari pengen jadi RW, Pak. Jadi udah bosan jadi RW. Benar. Iya, mau jadi
tanggung Pak, menjadi caleg aja. Iya. Oke, baik. Makasih Pak Samsi kesempatannya. Bapak Ibu kembali, ini sebelumnya mohon izin Pak, mungkin rencana lembar tindak lanjut LK2 ini belum belum terlalu lengkap detail gitu ya, nggak detail sekali gitu, tapi ya nanti bisa dilengkapi Bu Yulinda, Bu. Iya, lain Bu Yulinda kadang-kadang juga sedang sibuk Pak gitu. Ya, guru Baik. penggerak. Jadi gini, rencana dari tindak lanjut ini kita fokusnya masih ke komunitas belajar Pak, karena komunitas belajar saya agak dengar teman-teman Masya Allah ya, komunitas belajarnya aktif sekali gitu, sedangkan komunitas belajar saya penuh perjuangan Pak. Agak berat gitu karena penggerak-penggerak dari kita juga masih artinya belum efektif ya gitu, sehingga rencana kegiatan kita lanjutkan yaitu adalah dengan mengefektifkan kombelnya. Jadi artinya agar fungsi dan peran kombel di sekolah itu baik internal maupun eksternalnya itu bisa langsung bermanfaat oleh pelaksana yang ada di kombel. Jadi merasa bahwa bagaimana kombel ini bisa bermanfaat bagi dirinya, karena bukan hanya sekedar ini harus punya gitu, karena kebanyakan kan seperti itu Pak gitu. Nah, siapa yang berperan di efektivitas ini yaitu adalah seluruh Bapak Ibu guru beserta sekolah komunitas yang ada dan penggerak komunitasnya. Nah, ini akan kami laksanakan sesuai dengan jadwal yaitu per bulan Pak gitu ya. Per bulan mungkin kalau untuk kombel internalnya kita kembali efektifkan lagi di setiap minggunya gitu kan, sehingga setiap minggu adalah setiap hari kita belajar terus gitu ya, dengan yang pasti belajar tapi tidak seperti belajar sehingga tidak membosankan gitu. Nah kemudian terkait dengan setelah itu kita akan kembali lanjutkan refleksi yang mungkin di sekolah kami jujur tempat terhenti, sedangkan kalau untuk refleksi bagi komunitas belajar itu refleksi dilakukan setiap bulan. Hanya refleksi yang komunitas internal ini yang akan kembali kita giatkan lagi. Terus bentuk refleksinya seperti apa? Ini yang belum saya temukan ya Pak, belum saya temukan. Artinya jadi guru nggak merasa ditanyai gitu, tapi tanpa sadar dia melakukan refleksi sebenarnya. Nah ini kan bagaimana menumbuhkan kesadaran Bapak Ibu guru untuk melakukan setiap saat harus melakukan refleksi. Cuman bentuk refleksinya seperti apa ini jujur dari saya sendiri tetap membuka topik yang ada di PMM sampai sekarang mungkin saya baru tahap modul 2 nggak ngerti-ngerti gitu, dan baru akan saya coba ini. Nah ini adalah kegiatan ini bertujuan untuk melihat ketercapaian apa yang sudah dicapai, yang sudah direncanakan, apakah sudah terlaksana dengan baik, ditunjukkan oleh Bapak Ibu, dan itu setahu saya belum ada yang melakukan sekolah itu. Nah kalau kelompok kita sudah ada yang melakukan, itu mungkin bisa jadi contoh praktek baik yang bisa jadi contoh untuk kelompok sekolah lain. Pak Samsi, kebetulan maaf memotong. Kebetulan sekolah 151 sudah berkunjung ke SMP 32, Pak Bu Hada, Assalamualaikum. Nah, Bu Hadatun Bu Hadatun ke tempat saya ke 32, tetapi kendalanya adalah sekolahnya jauh. Jadi kan kita hanya penjajakan waktu kemarin tuh datang, silaturahmi lah kira-kira. Penjajakan atau pendekatan Pak? Kebetulan kalau kepala sekolah pendekatan gitu maksudnya. Maksudnya sekolahnya memang jauh, tapi kepala sekolahnya kan sangat dekat. Jadi kebetulan kita sudah berkomunikasi, tetapi kendalanya belum ada solusinya. Pak Samsi gimana? Ini karena jauh ya, kira-kira mungkin ada solusi lain. Kira-kira Bu Hada gitu ya, Bu Hada ya. Bu Hadanya mudah-mudahan ada. Amin. Ya, atau kemarin SMP 151 mengundang salah satu guru SMP 111 untuk memberikan pengimbasan terkait numerasi, itu juga bisa. Jadi kalau Bapak Ibu punya guru yang potensial, terutama guru penggerak, dan bisa ditugaskan untuk latihan pengimbasan dulu ke sekolah yang di ruang lingkup kita sendiri, di kelompok kita sendiri, itu sangat bagus. Dan mudah-mudahan itu dampaknya cukup signifikan bagi kelompok yang ada di sekolah, bagi sekolah yang ada di kelompok kita.
Oke, baik. Selanjutnya masih ada 2 sekolah negeri yang belum, yang saya agak paksa sekolah negeri karena nanti dari rekaman Kemendiknas itu yang dicermati adalah memang sekolah negeri yang sekolah penggerak karena memang itu menjadi kewajiban. Silakan. Ya, Bu Vicky. Ya, silakan Bu Vicky. Izin Pak, apa suara saya Ya, terdengar? silakan. Terdengar, Bu. Iya, izin Mau share silakan, screen ya. silakan share. Ya. Nggak terasa ya, sudah jam 11 lewat. Kalau waktunya tidak memungkinkan, cukup Bu Vicky saja. Selesai Bu Vicky, kita tutup. Tapi jangan lupa Bapak Ibu, tugasnya diselesaikan. Kemudian saya tunggu sampai sore ini untuk bisa dikirim ke saya supaya nanti malam bisa saya input ke SIM PKB. Silakan Bu Vicky. Sudah terlihat Pak? Sudah Bu. Iya, selamat siang Bapak Ibu semua. Saya izin memaparkan untuk lembar tindak lanjut refleksi dari Lokakarya SMP Negeri 151 untuk yang rencana tindak lanjut aksi nyata yang perlu dilanjutkan. Yang pertama ada webinar berbagi praktik baik dari komunitas belajar SMP Negeri 151. Ini tidak hanya dilaksanakan secara daring tetapi juga luring Pak. Setiap hari Jumatnya kami membagikan praktik baik di ruang guru kami atau di aula kami. Yang lebih mengena itu sebetulnya adalah secara langsung ya Pak atau luring, karena kami bisa langsung mempraktekannya bersama guru-guru, berdampingan lalu langsung mempraktikkan apa sih yang kurang, apa sih aksi nyata selanjutnya gitu yang perlu ditambahkan. Nah, tujuannya untuk berbagi praktik baik juga langsung mengimplementasikannya. Pihak yang terlibat diantaranya seluruh guru SMP Negeri 151 yang terakhir baru kami lakukan 17 Mei kemarin dan akan terus kami lanjutkan. Dari kepala sekolah sendiri, kegiatan yang kedua yaitu Lokakarya Perencanaan Berbasis Data MKKS JU2. Tujuannya berbagi praktik baik juga dalam komunitas kepala sekolah seluruh Jakarta Utara 2 dalam hal perencanaan berbasis data. Pihak yang terlibat diantaranya kepala sekolah SMP Negeri se-Jakarta Utara 2. Ini akan diadakan pada bulan Juni 2024. Rencana tindak lanjut untuk aksi nyata yang perlu dihentikan yaitu tidak melaksanakan kegiatan yang telah terjadwal. Seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Leo, banyak jadwal yang kegiatan yang sudah direncanakan itu ada beberapa yang terhambat bahkan tidak terlaksana karena kesibukan juga ada dinas-dinas yang dadakan gitu Pak. Jadi kemungkinan jika memang tidak dilakukan saat itu akan dilakukan lagi di pertemuan yang selanjutnya. Lalu rencana tindak lanjut aksi nyata yang perlu dimulai. Rencana tindak lanjut yang akan aksi nyata yang perlu dimulai setelah melaksanakan refleksi Lokakarya yaitu mengaktifkan webinar melalui komunitas belajar di PMM yaitu komunitas belajar Salisa Bravo. Ya, tujuannya membantu guru merencanakan dan menerapkan strategi pembelajaran di kelas, mendampingi proses belajar secara asinkronus di pelatihan mandiri PMM. Pihak yang terlibat guru SMP Negeri 151 Jakarta yang masuk ke dalam kombel, kita akan mulai pada bulan Mei sampai dengan Desember. Memang Pak, komunitas belajar di PMM kami itu jarang sekali diaktifkan karena kami banyaknya melakukan secara luring Pak, begitu. Baik Pak, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 111 mau menyampaikan atau Samsi, Pak Kusnadi ada? Silakan Pak Kusnadi biar ini kebetulan biar mau adil disampaikan Pak. oleh Pak Bagdar lagi karena nyambung dengan tadi aksi nyata tadi. Silakan Pak Bagdar. Silakan. Monggo Pak Baktiar. Pak Baktiar. Belum keluar kan Pak Baktiar? Takutnya beliau sudah keluar.
Oh masih kok Pak Baktiar. Pak Baktiar, Pak Salman jangan keluar dulu ya. Nanti saya mau mintain tolong capture Baik Pak. sesi penutupan. Siap Pak. Ya Pak, sebentar Pak. Ya, silakan Pak Baktiar. Ya, ini agak trouble di share ini. Ya, ternyata lebih nyaman online di sekolah ya Pak, internetnya lancar ya. Sebentar. Oke. Sudah tampak Pak? Belum ya? Belum, lagi proses sepertinya. Belum muncul? Belum keluar. Belum, ya? Dimulai saja nggak apa-apa Pak. Jadi nanti pas keluar gambarnya Bapak sudah mulai. Harusnya sudah. Ya, silakan Pak. Oh iya, baik. Baik. Bismillahirrahmanirrahim, saya lanjutkan Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kesempatannya. Terkait dengan lembar tindak lanjut refleksi lokakarya, ada 3 hal ya. Yang pertama perlu dilanjutkan, lalu perlu dihentikan, dan perlu dimulai. Terkait dengan rencana tindak lanjut untuk aksi nyata yang perlu dilanjutkan, pada dasarnya kami tidak jauh berbeda dengan Ibu Bapak semua yang sudah mempresentasikan. Nah, di sini yang pertama adalah terkait dengan diseminasi berbagai praktik baik bertajuk pemahaman pengelolaan kinerja yang sudah dimulai sejak Februari. Maka kami di sini hitungannya adalah 3 kali IHT atau paparan secara langsung terkait dengan gimana sih caranya dan lain sebagainya atau apa yang diupload. Lalu guru juga diminta untuk saling membantu satu sama lain melalui tutor sebayanya. Yang kedua terkait komunitas belajar yang sudah dibangun namun belum secara rutin terlaksana gitu loh. Nanti di sini kami mencoba untuk membangunnya secara rutin. Ya, terkait dengan hal tersebut, targetnya adalah hubungan baik itu terjalin, dan pelibatan beberapa sekolah yang tergabung juga benar-benar bisa permanen untuk di dalam melakukan apapun lah terkait dengan kurikulum Merdeka. Yang terakhir adalah pelatihan BIMTEK, workshop, seminar, webinar terkait pemahaman kurikulum Merdeka bertajuk pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kenapa sih harus seperti ini? Karena masih belum jalan terkait dengan banyak hal yang salah satunya adalah asesmen awal kognitif yang itu juga harus dipopulerkan kepada kawan-kawan yang ada di sekolah terutama. Maka nanti yang dihadirkan di sini bisa saja seluruh warga sekolah, bisa saja kita mengundang. Jadi nanti ada juga kegiatan pelatihan atau BIMTEK yang mengundang dari komunitas belajar, ada juga yang tidak. Itu sasarannya itu. Untuk tindak lanjut atau aksi nyata yang perlu dihentikan, saya rasa belum terdeteksi, jadi kami menyatakan tidak ada rencana tindak lanjut yang perlu dihentikan. Nah, terkait dengan yang dimulai, kalau literasi numerasi itu kan sebenarnya sudah wacana lama yang sudah digaungkan di SMP Negeri 111 Jakarta. Namun secara implementasi masih kami anggap belum maksimal. Maka implementasi terkait dengan labeling, terkait dengan kegiatan-kegiatan seperti pojok baca, terus lagi ada pojok numerasi, terus ada kegiatan-kegiatan anak yang membaca dan seterusnya, itu kami akan mulai di awal tahun pelajaran nanti. Itu melibatkan seluruh warga sekolah karena ini tidak bisa hanya pihak sekolah saja yang terlibat di sana. Orang tua, juga pengawas juga harus memonitoring hal-hal yang sudah dikerjakan. Nah, yang berikutnya yang perlu dimulai adalah seminar parenting, karena kita sama-sama pahami bahwa orang tua ini menitipkan, khususnya di sekolah negeri ya, menitipkan anak didiknya itu untuk kami bina, untuk kami didik, untuk kami berikan ilmu. Tapi terkait dengan kewajiban dan hak yang justru harus dipahami oleh orang tua itu terkadang lewat begitu saja. Jadi kita sama-sama pahami bahwa orang tua terkadang, saya bilang terkadang tidak memahami kewajibannya sebagai orang tua di rumah dalam rangka mereka sebenarnya juga guru di rumah, perpindahan tangan sekolah. Jadi kami rasa dalam waktu dekat kami akan melaksanakan seminar parenting untuk menyamakan persepsi dan pemahaman terkait perlakuan kepada anak didik di usia sekolah. Itu mungkin di awal tahun ajaran baru. Mungkin itu aja Pak Samsi. Oke, baik.
Oke, terima kasih Pak Bahtiar. Iya. Bapak Ibu mohon di stop share dulu Pak Bahtiar, kemudian Bapak Ibu mohon dibuka semua kameranya karena akan diambil gambar oleh Pak Salman untuk bukti dokumentasi lampiran laporan di SIM PKB biar kelihatan wajahnya. Oke. Iya, oke. Ya. Pak Bahtiar Jaman. seperti Pak Andi Noya ya. Seperti kan nggak sama Bu. Ya iya makanya saya bilang seperti. Saya jadi ingat Ya. tuh Pak Andi F. Noya jadinya ingin lihat. Bu Aga batuknya udah nggak ada tuh. Udah Nggak ada, udah Bandung ya sembuh. Bu Adatun. Baik, saya beri kehormatan untuk Pak Salman nanti yang bertugas mengambil gambar. Saya beri kehormatan untuk Pak Jaman dan Bu Sari memimpin gaya. Pak Jaman dulu, silakan Pak. Gayanya gimana Pak? Tuh udah diduluin Bu Adatun tuh begini tuh katanya. Kemut Katanya Pak Jaman. Novel Pak Jarman katanya. Pak Jaman kemut. Pak Audionya. Jaman kemute, naiknya kemute. Ah iya. Maaf, nih Ya, saya kasih aba-aba. Nanti kolaborasi saya dengan Bu Gimana Aga. gayanya Pak Jaman? Silakan. Kayak gini ya. Oh, Oh gaya aja, nggak pakai ngomong nih. Oke. Ya, silakan. Begini ya. Oke ya. Gini Oke. aja. Kepada teman-teman, ayo sekalian. Ini artinya kita love you dah dengan Pak Samsi. Kalau kita Ya. bilang terima kasih, pasti kembali kasih pasti itu yakin tuh ya. Iya. Bapak Ibu, gayanya Bu Adatun malah hilang nih. Di foto Pak Udah, Samsi. ya. oke. Sama dihitung Pak ya. Jaman. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Ya. Udah? Sekali lagi ya. Satu. Gaya Ya. masih gaya Pak Jaman. 1, 2, 3. Oh, Oke, ada dua sekarang layar ya? sekarang gaya kedua. Oke, Bu. Sari, Sari. Sari silakan. Gayanya gimana? Pak Jaman begini, Bu Sari begini ya sama aja. Ya, Bu Sari Sarinya silakan. hilang. Bu Sari di mute ya Kayaknya suaranya. gimana Pak? Saya tidak biasa bergaya Pak. Nah, yuk gitu cakep. Nah, gini, Cakep gitu tuh. aja Oh, deh. gayanya begini tadi. Begini tadi. Iya, cakep tuh. Cakep tuh. Ya, gayanya begini. Jangan Oke, lupa begini. tangan. Oke. Ah, dua. Oh gitu. Oh gini. Ya. Gini, senyum manis. Oke. Dan terpaksa cuti bersama disuruh online. Oke. Dihitung Pak Siap. Jaman. Yuk, 1, 2, 3. Oke, satu kali lagi. Ya. 1, 2, 3. Oke, sip. Terima kasih. Ya. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih untuk yang berkenan hadir, bersedia hadir dan dapat hadir. Ya, saya apresiasi luar biasa. Walaupun cuti bersama, tadi yang hadir jumlahnya sampai 45. Tepuk tangan dong buat kita semua. Wah, Ya, alhamdulillah. sampai 45 berarti libur cuti bersama kita hari ini produktif. Dan saya berharap Bapak Ibu tetap semangat untuk hadir di Lokakarya minggu depan tanggal 18 Mei 2024 hari Sabtu ya. Sama seperti sebelum-sebelumnya kita buat aura yang positif ketika hadir di Lokakarya, anggap saja itu piknik. Ya, nanti insya Allah saya akan bawa jajanan pasar ya kita alhamdulillah. ngambil bersama lah ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita bisa kayak kemarin ngumpulin jajanan yang kita bawa, akhirnya kita bisa serasa seperti piknik Lokakarya yang kita laksanakan. Jadi tidak seperti kelas lain yang saya sudah mendengar banyak keluhan mereka bosen, tapi di kelas kita alhamdulillah tidak ada yang bosen. Alhamdulillah. Ya, baik. Saya tutup dengan ucapan alhamdulillah. Terima kasih